Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khoirotun Najwa Salsabila dengan NIM 23482010667. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang endokrin. Nah, pertama kita harus mengetahui apa sih itu endokrin. Jadi, sistem endokrin ini merupakan salah satu sistem pengatur dalam tubuh manusia yang terdiri dari sejumlah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Nah, hormon-hormon ini berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, mulai dari metabolisme dan pertumbuhan hingga respon terhadap stres dan reproduksi. Selanjutnya itu peran sistem endokrin, yang mana itu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi reproduksi. Yang kedua itu juga berperan dalam menjaga homeostatis dan respon terhadap lingkungan eksternal. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi sistem endokrin. Yang pertama itu regulasi metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, regulasi cairan dan elektrolit, pengaturan tekanan darah, fungsi reproduksi, respon terhadap stres, regulasi suhu tubuh, dan yang terakhir itu berfungsi untuk perkembangan otak saraf. Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar endokrin, yang mana kelenjar endokrin ini dikenal juga sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini tersebar di berbagai bagian tubuh. Nah, bagian tubuh ini memiliki perannya masing-masing dalam mengatur sistem organ. Oleh karena itu, kesehatannya perlu dijaga agar tetap stabil, agar tetap berfungsi secara normal. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Nah, yang pertama itu kelenjar tiroid, yang mana kelenjar ini terletak di bawah leher bagian depan. Ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Nah, hormon tiroid ini juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang, otak, dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Nah, selanjutnya itu kelenjar paratiroid, yang mana kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Nah, selanjutnya itu hipotalamus. Hipotalamus ini mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus ini juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya yang berada di tengah bagian bawah otak memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Selanjutnya, kelenjar hipofisis, yang mana kelenjar hipofisis ini atau kelenjar pituitari letaknya itu berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Nah, setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis ini akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi. Ini juga menjaga tekanan darah serta berbagai fungsi pada tubuh lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar adrenal, yang mana kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian luar atau biasa disebut dengan korteks adrenal dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar ini menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Nah, selanjutnya itu kelenjar reproduksi, yang mana kelenjar reproduksi pada pria dan wanita ini memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Nah, pada pria terdapat di testis yang mengeluarkan hormon androgen yang mempengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan produksi sperma.
Nah, sementara pada wanita itu terletak pada ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron serta telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Selanjutnya itu pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang. Pankreas ini memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu, terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Nah, selanjutnya itu penyebab gangguan endokrin, yang mana gangguan endokrin ini biasanya dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, itu penyakit endokrin yang terjadi ketika kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin. Kondisi ini biasa disebut ketidakseimbangan hormon. Nah, yang kedua, itu penyakit endokrin karena perkembangan lesi dalam sistem endokrin yang bisa saja mempengaruhi kadar hormon. Nah, selanjutnya ini ada faktor risiko. Faktor risikonya itu selain penyebab yang mendasari, gangguan sistem endokrin juga dapat dipicu oleh beberapa faktor risiko berikut ini. Nah, yang pertama itu peningkatan kadar kolesterol yang signifikan, memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama, memiliki riwayat penyakit autoimun, menjalani pola makan yang tidak sehat, kemudian ibu hamil dengan kasus hipotiroid, dan pernah menjalani operasi, dan yang terakhir itu pernah mengalami trauma, infeksi, atau cedera serius. Nah, selanjutnya itu ada diagnosis untuk gangguan sistem endokrin. Yang mana yang pertama itu tes urin, yaitu pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi dan mengelola berbagai gangguan seperti infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, dan juga diabetes. Yang kedua itu MRI, yaitu teknik pencitraan medis yang dilakukan dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar detail organ dan jaringan dalam tubuh. Nah, yang ketiga itu tes genetik, yaitu pemeriksaan yang mengidentifikasi perubahan gen, kromosom, atau protein. Hasilnya nanti akan membantu menentukan peluang seseorang untuk mengembangkan atau meneruskan kelainan genetik. Nah, yang keempat itu tes hormon, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi dan mengevaluasi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Nah, yang terakhir itu tes darah, yaitu pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur atau memeriksa sel, bahan kimia, protein, atau zat lain dalam darah. Nah, selanjutnya ini ada gangguan sistem endokrin, yang mana di sini terdapat diabetes mellitus, hipotiroidisme, sindrom Cushing, hipogonadisme, tiroiditis, polikistik ovarium atau PCOS, disfungsi kelenjar adrenal, dan yang terakhir itu gangguan pertumbuhan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang diabetes. Gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi karena kurangnya insulin atau resistensi insulin. Diabetes tipe 1 ini disebabkan oleh kurangnya produksi insulin oleh pankreas. Sementara diabetes tipe 2 umumnya terjadi karena resistensi insulin. Nah, adapun gejala penyakit diabetes mellitus yang pertama itu sering merasa haus, cepat merasa lapar, luka yang sulit sembuh, pandangan kabur, rasa lelah berlebihan, kemudian kesemutan, keputihan pada wanita, gatal di daerah kemaluan pada wanita, intensitas buang air kecil yang cukup sering, dan berat badan menurun cepat tanpa ada penyebab yang jelas. Nah, pada kesemutan ini, kita sering terjadi kesemutan, namun bukan karena semutan misalnya kaki kita lagi dilipat gitu, bukan. Jadi kesemutannya itu kayak emang itu sebuah gejalanya gitu yang sering terjadi gitu. Kemudian selanjutnya ini ada hipotiroidisme, kekurangan produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid yang menyebabkan penurunan metabolisme tubuh, kelelahan, penurunan berat badan, dan kulit kering. Nah, gejalanya itu terdapat seperti mudah lelah dan
dan pusing, sembelit atau susah buang air besar, otot-otot terasa lemah, nyeri, dan kaku, lebih sensitif pada cuaca dingin, kulit kering, kasar, mudah mengelupas, dan keriput. Kemudian, berat badan naik tanpa penyebab yang jelas, wajah bengkak dan suara menjadi parau, rambut rontok, dan tipis. Nah, yang terakhir ini ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing ini terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak hormon kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang membantu tubuh merespons stres, mengatur proses metabolisme, dan menjaga tekanan darah. Nah, sindrom Cushing ini memicu munculnya gejala berupa seperti penambahan berat badan, lengan dan kaki tampak kurus, wajah bulat, benjolan lemak di antara bahu, kemudian pertumbuhan rambut berlebihan, kelemahan otot, pandangan kabur, penurunan kesuburan dan gairah seksual, rasa lelah berlebihan, dan yang terakhir itu mudah memar dan muncul stretch mark. Nah, demikian dengan penjelasan saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.